Baiklah, mari kita telaah naskah berikut dan menuliskannya kembali menjadi satu kesatuan teks tanpa jeda baris, tanpa paragraf, tanpa spasi berlebih, tanpa tajuk, subjudul, cetak tebal, miring, garis bawah, markdown, atau format apapun. Pertahankan nada, gaya penulisan, struktur, dan tujuan aslinya, tetapi gunakan kata-kata yang berbeda. Teks harus mengalir seperti narasi berkelanjutan, terhubung secara alami ke bagian sebelumnya dan sesudahnya untuk menjaga kesinambungan. Saya, Napoleon Hill, akan membagikan rahasia kesuksesan yang mungkin terdengar paradoks. Kesuksesan dimulai bukan saat kita meraihnya, melainkan saat kita berpura-pura memilikinya. Banyak orang menunggu bukti nyata sebelum percaya, tetapi mereka yang benar-benar berhasil melihatnya karena mereka percaya sebelum ada bukti. Apakah Anda menunggu perubahan realitas untuk mengubah sikap Anda atau siap bertindak seolah-olah sudah menang? Perhatikan bagaimana banyak orang hidup seolah memerlukan izin untuk menjadi hebat, menunggu ijazah, jumlah uang tertentu di bank, promosi, atau validasi dari luar. Dalam jeda antara impian dan validasi, mereka kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Mereka berkata, ketika saya punya uang, saya akan berpakaian lebih baik. Atau ketika saya dipromosikan, saya akan berbicara dengan lebih percaya diri. Namun, mereka tidak menyadari bahwa justru dengan bertindak seolah-olah sudah mencapai semua itu, mereka mulai menarik apa yang belum mereka miliki. Pikiran manusia dibentuk oleh pengalaman internal lebih dari eksternal. Ketika Anda bertindak seperti orang sukses, bahkan tanpa hasil yang terlihat, Anda memprogram ulang pikiran Anda untuk menerima identitas itu sebagai kebenaran. Dan yang lebih menarik, dunia di sekitar Anda mulai bereaksi seolah itu juga benar. Pernahkah Anda memasuki ruangan dan tanpa mengenal siapapun, langsung tahu siapa yang mengendalikan hidupnya hanya dari cara orang itu bersikap? Cara mereka berjalan, menegakkan kepala, berbicara tanpa ragu. Orang-orang ini tidak lebih baik atau lebih pintar. Mereka hanya memutuskan untuk mengambil sikap yang baru diasumsikan setelah sampai di sana. Saya mengalaminya sendiri. Ada saat ketika semuanya tampak runtuh. Saya terlilit hutang, kehilangan kepercayaan, dan keluarga saya mempertanyakan apakah saya harus melanjutkan. Saya tergoda untuk mundur, bersembunyi, dan menunggu waktu yang lebih baik. Tetapi sesuatu dalam diri saya berkata, jika Anda ingin didengarkan oleh orang-orang hebat di negara ini, mulailah berbicara seperti yang mereka harapkan. Saya mulai bangun lebih awal, berpakaian lebih rapi, belajar seolah-olah sudah menjadi penasihat presiden. Dan justru dalam keadaan pikiran itulah saya menerima undangan untuk bekerja dengan Franklin Delano Roosevelt. Itu bukan kebetulan, melainkan keselarasan antara siapa yang saya putuskan untuk menjadi secara internal dan realitas yang mulai saya ciptakan secara eksternal. Anda tidak memerlukan segalanya untuk memulai. Anda hanya perlu bergerak seolah-olah sudah memilikinya. Pikirkan tentang ini. Apakah Anda bertindak seolah-olah bangkrut atau seolah-olah sedang naik daun? Apakah Anda memasuki ruangan dengan beban keraguan atau dengan keringanan orang yang akan menginspirasi orang lain? Saya tidak menyuruh Anda berbohong pada diri sendiri, tetapi untuk mengakses apa yang paling luhur dalam diri Anda sekarang. Karena itu sudah ada, Anda hanya perlu mengaktifkannya. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa ketika seseorang memvisualisasikan suatu situasi dengan intensitas, area otak yang sama menyala seolah-olah mereka benar-benar mengalaminya. Studi dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa atlet yang hanya membayangkan latihan mereka dengan tepat mengalami peningkatan nyata dalam kinerja fisik. Otak tidak membedakan nyata dari dialami dengan keyakinan. Jadi, jika itu berhasil untuk otot, bayangkan apa yang bisa dilakukan dengan harga diri, bahasa tubuh, dan keputusan Anda.
Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana jika itu terlihat arogan? Arogansi adalah berpura-pura menjadi apa yang bukan diri Anda, tetapi bertindak seolah-olah sudah menjadi versi terbaik. Diri Anda adalah komitmen pada apa yang akan Anda capai. Itu adalah integritas dengan masa depan Anda. Lihat Muhammad Ali, sebelum menjadi juara dunia, ia dengan tegas menyatakan, "Saya yang terhebat." Ia tidak menunggu sabuk, ia percaya dengan begitu intens sehingga dunia akhirnya setuju. Dan itu bukan kebetulan. Ia berlatih seolah-olah sudah menjadi yang terbaik, berbicara seolah-olah sudah tahu kemana akan pergi, dan berjalan dengan keyakinan bahwa identitasnya lebih besar dari keadaannya. Inilah tawaran yang saya berikan kepada Anda sekarang. Betapapun tidak mungkinnya, berpakaianlah seperti orang yang sudah menang, tidak hanya dalam pakaian, tetapi juga dalam pilihan, nada suara, cara Anda memposisikan diri di lingkungan, dan cara Anda mengucapkan ya dan tidak. Bayangkan versi diri Anda yang telah mencapai semua yang Anda inginkan, karier, hubungan, kebebasan finansial. Tutup mata sejenak dan lihat secara detail bagaimana versi ini berperilaku. Bagaimana ritme bicaranya, bagaimana ekspresi matanya, bagaimana reaksinya terhadap kritik. Keputusan apa yang ia buat tanpa ragu? Sekarang buka mata Anda dan mulailah bertindak seperti orang itu, bukan besok, tetapi hari ini. Ini bukan kepura-puraan, melainkan keyakinan aktif. Ini adalah Anda memberikan perintah langsung ke alam bawah sadar Anda. Ini adalah standar baru. Ini adalah saya sekarang. Dan percayalah, alam bawah sadar Anda akan menurut karena ia tidak berdebat. Ia menjalankan. Ia merekam emosi, postur, dan energi. Lalu mulai menyusun kembali keyakinan, perilaku, dan koneksi Anda. Orang mulai melihat Anda secara berbeda. Peluang yang sebelumnya tampak tidak terjangkau mulai mengenali Anda. Karena Anda telah menjadi magnet dengan mengambil alih siapa diri Anda sebenarnya, tetapi belum terungkap. Jadi saya menantang Anda. Selama 7 hari, hanya 7, sisihkan 10 menit setiap hari untuk hidup sebagai versi diri Anda yang lebih tinggi ini. Itu mungkin tampak kecil, tetapi 7 hari tindakan sadar lebih berharga daripada bertahun-tahun harapan pasif. Dan ketika Anda merasa malu, ingatlah, tidak ada rasa malu dalam bermimpi besar. Rasa malu adalah bersembunyi dari diri sendiri. Dunia sudah memiliki terlalu banyak orang yang menunggu untuk divalidasi. Alam semesta sedang mencari mereka yang memutuskan, mereka yang bertindak seolah-olah sudah menjadi, dan karena itu menjadi. Sekarang katakan padaku, mengapa tidak memulai sekarang? Anda mungkin menginginkan banyak hal dalam hidup. Anda mungkin menginginkan rumah yang nyaman, stabilitas finansial, rasa hormat, cinta, dan kebebasan waktu. Tetapi jika saya bertanya kepada Anda sekarang, berapa tepatnya uang yang ingin Anda miliki? Sampai kapan? Melalui cara apa? Bagaimana rutinitas Anda? Orang seperti apa yang akan berada di sisi Anda? Kebanyakan orang ragu-ragu. Mereka berkata, saya hanya ingin hidup dengan baik. Saya ingin memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Tetapi itu bukanlah kejelasan, melainkan kabut. Dan kabut tidak pernah membimbing siapapun ke puncak. Yang membedakan pemimpi dari pelaku adalah ketajaman mereka dalam melihat apa yang mereka inginkan. Pikiran membutuhkan arahan, bukan harapan. Kejelasan adalah yang mengubah keinginan menjadi perintah dan memberikan alam bawah sadar Anda koordinat yang tepat untuk menjalankan rencana Anda. Itulah yang saya pelajari dari rasa sakit. Selama bertahun-tahun, saya merasa seperti perahu yang hanyut penuh dengan ide, antusiasme, dan bahkan bakat, tetapi tanpa arah yang benar. Saya bangun dengan keinginan untuk menang, tetapi tanpa tahu apa artinya benar-benar menang. Saat itulah Andrew Carnegie menantang saya dengan pertanyaan yang akan mengubah segalanya.
Apakah Anda tahu persis apa yang Anda inginkan dari hidup Anda? Dan pada saat itu, saya menyadari bahwa saya tidak tahu. Saya hanya ingin sukses, tetapi kesuksesan tanpa bentuk hanyalah ilusi yang menyamar sebagai ambisi. Saat itulah saya mulai menulis. Saya mendefinisikan dengan presisi hampir bedah di mana saya ingin berada, bagaimana saya ingin hidup, dampak apa yang ingin saya buat. Saya menulis detail tentang rumah, rutinitas, dan misi saya. Saya menulis bukan sebagai keinginan yang samar, tetapi sebagai kontrak yang tidak dapat dinegosiasikan dengan masa depan saya sendiri. Sejak saat itu, segalanya berubah. Fokus saya meningkat, keputusan saya menjadi lebih cepat, dan peluang mulai selaras seolah-olah alam semesta akhirnya mengerti apa yang saya inginkan. Tetapi sebenarnya pikiran sayalah yang mengerti. Dan itulah yang perlu Anda lakukan sekarang. Berhentilah hanya menginginkan. Mulailah mendefinisikan. Apakah Anda menginginkan kekayaan? Lalu katakan padaku, berapa tepatnya? Apakah Anda menginginkan kebebasan? Apa artinya itu bagi Anda? Apakah itu bekerja dari rumah? Apakah itu bepergian 4 kali setahun? Apakah itu menghabiskan pagi hari bersama anak-anak Anda? Berapa berat badan ideal yang ingin Anda miliki? Rutinitas kesehatan apa yang akan membawa Anda ke sana? Dengan siapa Anda ingin berbagi hidup Anda? Bagaimana perilaku orang itu? Nilai-nilai apa yang ia miliki? Karena selama Anda tidak tahu persis apa yang Anda cari, Anda akan menjadi rentan terhadap keinginan orang lain. Anda akan hidup memadamkan api orang lain, memulai proyek yang bukan milik Anda, menerima pekerjaan yang tidak menghormati visi Anda, dan menetap dalam hubungan yang meremehkan Anda. Karena yang samar selalu mendorong kita ke bawah, tetapi yang jelas menarik kita ke depan. Wilma Rudolph memiliki semua alasan untuk menyerah. Prematur, rapuh, didiagnosis dengan polio dan demam scarlet. Para dokter mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berjalan, tetapi ia melihat setiap hari gambaran mental yang jelas. Tidak hanya berjalan, tetapi menang, berlari, memecahkan rekor. Kejelasan itu membara di dalam dirinya, dan itulah yang membuatnya bertahan dalam latihan, menantang dunia kedokteran, dan pada akhirnya menjadi wanita tercepat di dunia. Anda mungkin menganggap ini luar biasa, tetapi tidak eksklusif. Apa yang Wilma lakukan, saya lakukan. Apa yang saya lakukan, dapat Anda lakukan. Karena pikiran manusia merespons perintah kejelasan dengan kepatuhan mutlak. Jadi inilah latihan paling ampuh yang dapat saya berikan kepada Anda hari ini. Ambil kertas dan pena. Jangan mengetik, jangan merekam audio. Tulislah dengan tangan. Itu mengaktifkan area otak yang dalam, yang bertanggung jawab atas fokus dan memori emosional. Dan tuliskan semuanya. Tuliskan seperti apa hari ideal Anda ketika hidup Anda seperti yang Anda inginkan. Di mana Anda bangun, apa yang Anda rasakan, dengan siapa Anda berada, apa yang Anda lakukan, bagaimana orang memperlakukan Anda, berapa penghasilan Anda per bulan, dampak apa yang Anda buat di dunia. Tulislah dengan detail yang menggerakkan Anda. Lalu, bacalah teks ini setiap hari selama 30 hari sebelum tidur. Anda akan menyadari bahwa sesuatu yang aneh dan pada saat yang sama luar biasa mulai terjadi. Situasi yang tampak acak sekarang masuk akal. Orang yang tidak Anda lihat sebelumnya mulai muncul. Keputusan menjadi lebih mudah. Dan Anda mulai mengatakan tidak dengan lebih tegas kepada semua yang tidak selaras dengan visi Anda. Ini bukan sihir, melainkan pemrograman. Alam bawah sadar Anda mulai bekerja seperti asisten yang tidak terlihat, menyaring dunia untuk mencari segala sesuatu yang selaras dengan rencana Anda. Dan tahukah Anda apa yang lebih luar biasa? Ia melakukan itu sepanjang waktu, bahkan saat Anda tidur. Studi psikologi kognitif menunjukkan bahwa otak tidak menangani informasi yang samar dengan baik.
Ketika Anda mengatakan, "Saya ingin lebih banyak uang," ia tidak memiliki dasar untuk bertindak. Tetapi ketika Anda mengatakan, "Saya ingin menghasilkan 20.000 per bulan dengan bisnis saya sendiri pada bulan Desember," ia mulai mencari cara yang nyata, yang samar melumpuhkan, yang jelas bergerak. Anda dapat terus bangun setiap hari dengan pilot otomatis, mengharapkan sesuatu berubah. Atau Anda dapat sekarang juga memetakan rute apa yang Anda inginkan dengan ketelitian yang sama seperti seorang insinyur yang merancang jembatan. Karena itulah yang dilakukan oleh kejelasan. Ia membangun jembatan antara masa kini dan tujuan Anda. Dan kenyataannya adalah bahwa kebanyakan orang tidak gagal karena mereka menginginkan sedikit. Mereka gagal karena mereka menginginkan secara membingungkan. Sekarang katakan padaku, apakah Anda siap untuk berhenti melayang di tengah-tengah dan mulai membangun dengan tepat jalan yang tepat untuk pencapaian Anda? Karena jika ya, maka jangan menunggu. Ambil pena. Mulailah sekarang dan tulislah masa depan Anda seperti orang yang tahu bahwa ia akan menjalaninya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang dapat melewati badai yang akan membuat kebanyakan orang runtuh? Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana individu tertentu, bahkan di hadapan kehilangan, kebangkrutan, dan penolakan, terus berjalan dengan mata tertuju pada cakrawala yang belum ada? Itu bukan keberuntungan, itu bukan bakat. Itu sesuatu yang lebih dalam, yaitu ketahanan. Dan tanpa itu, tidak ada strategi, tidak ada rencana, tidak ada impian yang bertahan lama. Apa yang memisahkan mereka, yang hanya menginginkan dari mereka, yang benar-benar mewujudkan, bukanlah tidak adanya rasa sakit, melainkan respons terhadap rasa sakit. Semua orang tersandung, semua orang gagal, semua orang pada titik tertentu berpikir untuk menyerah. Perbedaannya terletak pada siapa yang bangkit, dan lebih dari itu, siapa yang bangkit dengan lebih kuat daripada saat mereka jatuh. Saya ingat seolah-olah baru kemarin hari ketika saya menerima surat penolakan dari penerbit besar. Itu adalah yang keempat kalinya berturut-turut. Naskah saya telah ditolak lagi dengan komentar yang mengatakan, "Tidak ada pasar untuk jenis filosofi ini." Saya bisa saja menerima itu sebagai hukuman dan berkata, mungkin saya mencoba sesuatu yang bukan untuk saya, tetapi jauh di lubuk hati saya ada sesuatu yang membara. Dan justru rasa sakit penolakan itulah yang mengatakan kepada saya, lanjutkan. Pada saat itu, alih-alih menghapus naskah itu, saya merevisinya dengan lebih berdedikasi. Saya menulis seolah-olah jutaan orang menunggu kata-kata itu, dan saya terus melanjutkan. Beberapa waktu kemudian, konten yang sama itu akan sampai ke tangan ribuan orang di seluruh dunia, termasuk para pemimpin pemerintahan, pengusaha, pelajar, dan orang-orang biasa yang, seperti saya, sedang mencoba mencari tahu apakah impian mereka berharga. Di sana, saya menemukan bahwa penolakan bukanlah akhir, melainkan ujian. Pernahkah Anda mengalami momen seperti itu ketika segala sesuatu dalam diri Anda ingin berhenti, tetapi ada suara lembut yang mengatakan, belum, coba sekali lagi. Mungkin Anda sedang berada dalam momen itu sekarang. Mungkin Anda telah dipecat, dikhianati, atau diejek. Mungkin Anda mendengar dari pikiran Anda sendiri bahwa Anda tidak mampu, bahwa Anda tidak dilahirkan untuk ini, bahwa Anda telah mencoba terlalu banyak. Tetapi saya katakan kepada Anda, kegagalan tidak pernah menjadi akhir kecuali Anda memilih untuk berhenti di sana. Apa yang tampak seperti kekalahan sebenarnya bisa menjadi panggilan untuk versi diri Anda yang lebih kuat. Pele, salah satu nama terbesar yang pernah dikenal sepak bola, lahir dalam kemiskinan, bermain tanpa alas kaki, menghadapi cedera dan tekanan yang tidak masuk akal bahkan saat masih remaja. Dan bahkan dengan semua alasan untuk berhenti, ia menolak. Setiap kejatuhan dijawab dengan lebih banyak latihan.
setiap kritik dengan lebih banyak dedikasi. Ia tidak hanya bermain bola, ia bermain masa depan karena ia tahu bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang lebih besar dari rintangan apapun. Itu adalah sikap dari seseorang yang mengerti bahwa rasa sakit tidak datang untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk mengungkapkan apa yang Anda buat. Andre terkemenit berkata kecil dengan membaca tentangnya, tetapi Anda mengembangkan ketahanan pada hari-hari ketika semuanya berjalan salah, dan meskipun demikian, Anda memutuskan untuk melanjutkan. Penelitian terbaru dari Universitas Pennsylvania menunjukkan bahwa ketahanan adalah faktor psikologis utama yang memisahkan orang yang berkembang di bawah tekanan dari orang yang runtuh. Itu bukan kecerdasan, itu bukan karisma, melainkan kemampuan untuk menyerap pukulan dan terus maju. Dan bagaimana kekuatan ini dikembangkan? Anda membangunnya ketika Anda memutuskan bahwa setiap kejatuhan membawa pelajaran. Ketika alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Anda mulai bertanya, "Apa yang ingin diajarkan oleh ini kepada saya?" Ketika Anda mengubah frustrasi menjadi bahan bakar dan pengkhianatan menjadi kejelasan. Ketika Anda memahami bahwa setiap pintu yang tertutup membebaskan Anda dari jalan yang salah dan memaksa Anda untuk membangun yang baru. Saya telah mengalami ini berkali-kali, termasuk ketika setelah bertahun-tahun bekerja, saya melihat nama saya menjadi sasaran serangan publik oleh orang-orang yang bahkan belum membaca apa yang saya tulis. Itu menyakitkan saya, tetapi juga memperkuat saya. Karena saya mengerti bahwa apa yang mengganggu orang lain seringkali mengungkapkan misi kita. Dan jika saya dapat memberi Anda nasihat sekarang, inilah nasihat itu. Perlakukan kegagalan Anda dengan hormat. Ya, hormat. Karena mereka adalah tanda bahwa Anda sedang bergerak. Tanda bahwa Anda sedang mencoba sesuatu yang penting, tanda bahwa Anda sedang menginvestasikan energi Anda di masa depan yang belum tiba, tetapi yang hanya akan tiba jika Anda tidak berhenti di tengah jalan. Penolakan tidak membatalkan nilai Anda. Mereka hanya mempersiapkan Anda untuk mempertahankan kesuksesan ketika akhirnya tiba. Ketahanan yang Anda kembangkan hari ini akan menjadi dasar otoritas Anda besok, karena ketika Anda memenangkan sesuatu yang tampak mustahil, Anda tidak hanya menang, Anda berubah. Anda mulai berjalan dengan keyakinan yang tidak dapat diajarkan, hanya dapat ditaklukkan. Dan dunia mengakui itu, karena dunia menghormati mereka yang tidak menyerah. Apakah Anda terluka? Lanjutkan. Apakah Anda lelah? Perlambat, tetapi jangan berhenti. Apakah Anda dikhianati? Pelajari dan ikuti. Apakah Anda kehilangan segalanya? Mulai lagi, karena setiap kali Anda memilih untuk terus maju, bahkan tanpa tepuk tangan, bahkan tanpa kepastian, Anda memilih masa depan Anda. Dan suatu hari nanti, ketika Anda berada di tempat yang selalu Anda impikan, Anda akan melihat ke belakang dan memahami bahwa bukan hari-hari baik yang membawa Anda ke sana, melainkan hari-hari ketika segalanya runtuh. Dan meskipun demikian, Anda membangun hari-hari ketika Anda memiliki semua alasan untuk menyerah dan memutuskan untuk melanjutkan. Sekarang tarik napas dalam-dalam, angkat kepala Anda, dan pergilah sekali lagi. Karena jika Anda tidak menyerah, tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Hal terkuat yang dapat Anda kembangkan di dalam diri Anda adalah keyakinan yang tak tergoyahkan. Bukan keyakinan pada kebetulan atau keberuntungan, melainkan keyakinan yang mendalam, naluriah, teguh, bahwa Anda mampu mencapai semua yang Anda visualisasikan dengan jelas dan rasakan dengan keyakinan. Karena semuanya dimulai di sana, di dalam keyakinan. Apa yang Anda yakini tentang diri Anda membentuk cara Anda berjalan, cara Anda berbicara, cara Anda menanggapi kesulitan, dan yang terpenting, cara Anda bertindak di hadapan peluang. Saya telah melihat ini terjadi berulang kali sepanjang hidup saya.
Pria dan wanita yang keluar dari apa-apa, tanpa warisan, tanpa pendidikan, tanpa dukungan, tetapi yang membawa api batin yang mengatakan, "Saya bisa, saya mampu, saya akan berhasil." Orang-orang ini tidak memiliki jaminan, tetapi mereka memiliki iman. Dan iman, ketika dipupuk dengan tindakan, menjadi kekuatan yang hampir tidak mungkin dihentikan. Salah satu kesalahan terbesar yang saya lihat orang lakukan adalah menunggu bukti eksternal sebelum mempercayai diri mereka sendiri. Mereka berkata, "Ketika saya dipromosikan, barulah saya tahu bahwa saya baik." Atau, "Jika seseorang yang penting mengatakan bahwa ia percaya pada saya, barulah saya memulai proyek saya." Tetapi hidup tidak berjalan seperti itu. Dunia tidak percaya pada mereka yang menunggu, tetapi dunia percaya pada mereka yang sudah percaya pada diri mereka sendiri. Bill Russell tidak menunggu dinobatkan sebagai juara untuk bertindak seperti seorang juara. Ia memasuki lapangan dengan keteguhan hati seseorang yang sudah tahu bahwa ia berada di sana. Ia percaya dengan begitu konsisten, dengan begitu koheren, sehingga gerakannya menjadi alami, menentukan, percaya diri, dan kemenangan menjadi tak terhindarkan. Bukan karena itu mudah, tetapi karena ia sudah melihat dirinya menang sebelum skor akhir. Dan justru itulah intinya, Anda perlu melihat diri Anda tiba sebelum Anda tiba. Anda perlu berbicara dengan intonasi seseorang yang sudah memiliki. Anda perlu berjalan dengan postur seseorang yang sudah menaklukkan. Anda perlu memutuskan dengan keberanian seseorang yang tidak bergantung pada validasi. Karena semakin dalam Anda percaya, semakin banyak pikiran, tubuh, dan sikap Anda selaras dengan gambar itu. Dan ketika itu terjadi, dunia mulai memperlakukan Anda sesuai dengan cara Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Saya mempelajari ini di masa ketika segalanya tampak gelap. Saya berjuang untuk membuktikan bahwa prinsip-prinsip kesuksesan bukanlah sekadar gagasan yang indah, tetapi hukum yang nyata, senyata gravitasi. Saya dikritik, dipertanyakan, dan didiskreditkan oleh banyak orang. Dan ada saat ketika iman saya hampir padam, tetapi cukup satu pemikiran. Jika saya tidak mempercayai ini sekarang, tidak ada orang lain yang akan mempercayainya nanti. Disitulah saya bangkit dengan lebih tegas, berbicara dengan lebih intens, dan menulis dengan lebih bersemangat. Dan bukan karena saya yakin bahwa segalanya akan berjalan dengan baik, tetapi karena saya memutuskan bahwa keyakinan saya akan bernilai lebih dari keraguan apapun di sekitar saya. Alam bawah sadar Anda mendengarkan Anda sepanjang waktu. Setiap kali Anda mengatakan, "Saya tidak bisa," ia mencatat. Setiap kali Anda mengatakan, "Ini terlalu sulit bagi saya," ia percaya. Tetapi ketika Anda mengatakan, "Saya dilahirkan untuk ini, inilah saat saya mampu," ia bergerak, ia mengaktifkan mekanisme internal, mengubah fisiologi Anda, mengisi Anda dengan energi, fokus, dan bahkan kreativitas. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan ini. Penelitian dalam ilmu saraf mengungkapkan bahwa pikiran positif ketika diulang dengan intensitas menghasilkan koneksi saraf baru. Dengan kata lain, Anda benar-benar mengubah otak Anda ketika Anda mulai lebih percaya pada diri Anda sendiri. Dan mungkin Anda berkata kepada saya sekarang, "Tetapi saya telah ditolak terlalu banyak, Napoleon. Saya telah dipermalukan. Saya sudah mencoba dan gagal. Harga diri saya terguncang. Saya mengerti, saya telah mengalaminya. Tetapi lihatlah, keyakinan tidak lahir dari kemenangan, melainkan dari keputusan. Anda memutuskan untuk percaya, bahkan ketika tidak ada yang mengonfirmasi, bahkan ketika tidak ada yang mendukung, bahkan ketika hasilnya belum datang. Anda mengantisipasi realitas, karena begitulah cara orang-orang hebat membangun masa depan mereka. Dari dalam keluar. Anda tidak perlu menunggu untuk merasa siap. Mulailah dengan meyakini bahwa meskipun Anda belum siap, Anda memiliki di dalam diri Anda semua yang Anda butuhkan untuk tumbuh saat Anda berjalan. Dunia tidak menuntut kesempurnaan,
tetapi dunia menuntut keyakinan, dan keyakinan itu dapat dilatih. Mulai hari ini, saya ingin Anda mempraktikkan latihan ini. Setiap hari ketika Anda bangun, katakan pada diri Anda dengan suara keras 3 frasa yang mengekspresikan identitas baru Anda. Bukan hanya sebagai afirmasi mekanis, tetapi dengan niat. Rasakan apa yang Anda katakan. Katakan misalnya, saya percaya diri. Visi saya lebih besar daripada ketakutan saya. Saya adalah kekuatan yang meningkat. Lakukan ini selama 21 hari. Anda akan melihat perubahan dalam suara Anda, dalam bahasa tubuh Anda, dan bahkan dalam cara orang menanggapi Anda. Karena keyakinan adalah energi, dan energi berkomunikasi jauh sebelum berbicara. Sekarang pikirkan dengan saya, bagaimana jika satu-satunya hal yang kurang untuk hidup Anda mulai berubah adalah Anda benar-benar percaya bahwa itu dapat berubah? Dan bagaimana jika di balik semua alasan, semua yang kurang adalah diri Anda sendiri yang mengatakan, "Cukup menunggu. Saya sekarang adalah siapa yang saya butuhkan untuk mencapai tempat yang saya inginkan." Jangan menunggu untuk merasa siap, tetapi bertindaklah seolah-olah Anda sudah siap. Karena alam semesta merespons mereka yang memimpin dengan iman. Daisy, begitu Anda percaya, tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Anda tidak perlu menunggu apapun untuk mulai hidup seperti orang yang sukses. Anda hanya perlu memutuskan untuk bertindak seolah-olah Anda sudah menjadi memikirkan, berbicara, berjalan, memilih, dan merasakan seperti orang yang sudah sampai di tempat yang ia inginkan. Karena ketika Anda berubah dari dalam, dunia mulai merespons dari luar. Dan sekarang, jika Anda siap untuk naik satu tingkat lagi dalam perjalanan evolusi Anda dan menjadi 1% lebih baik daripada Anda sekarang, video berikutnya sudah ada di layar, menunggu Anda. Saya berterima kasih kepada Anda karena telah berjalan bersama saya sampai di sini. Dan saya menunggu Anda di sana untuk melanjutkan perjalanan ini menuju versi terbaik diri Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, Anda memiliki potensi yang tak terbatas. Jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Saya harap Anda menikmati wawasan ini. Dan ingatlah, perjalanan Anda menuju pertumbuhan dan kebijaksanaan tidak pernah berakhir. Ada selalu lebih banyak yang dapat dipelajari, lebih banyak ketinggian yang dapat dicapai, dan lebih banyak versi luar biasa dari diri Anda sendiri untuk diungkapkan. Jadi, teruslah maju, teruslah mencari, dan teruslah berkembang. Klik video berikutnya yang ada di layar Anda sekarang, dan mari kita naik satu anak tangga lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda. Saya akan menunggu Anda di sana.